Selamat pagi boy. Balik lagi sama gua di channel B-Boy Motor Rider. Gua lagi di pom mana ya? Itu depan jalanan tol Alteri boy. Gua lagi di pom Alteri sini. Ini ceritanya gua mau riding sambil mau ngebahas putar Ninja RR Ninja 2 tak boy. Mau menjawab komen-komen dari kalian sambil kita panasin macan. Oke, ini gua mau baca komen dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bang. Om, Ninja 150 RR tahun 2013 suhu normalnya berapa ya om? Kalau menurut indikator bawaan Kawasaki, bawaan motor maksudnya. Ninja saya di suhu indikator bawaan motor pernah lebih dari setengah. Apakah aman atau terlalu panas? Saya bawa motor ngebut 60% dan 40% jalan biasa dengan jarak kurang dari 20 km. Nggak normal sih. Jarum indikator suhu udah setengah ke atas. Lalu saya berhenti sejenak, matikan mesin, takut nge-gym kalau dipaksa. Tolong pencerahannya om. Untuk admin channel ini semoga dilimpahkan kebahagiaan, amin amin. Terus ada lagi boy. Ini yang udah gua pilih-pilih tadi sebagian. Mas saran dong apa yang perlu di up Ninja RR, saya kalah sama GL temen saya yang udah 284 cc anjay. Tapi kalahnya gak jauh, tipis doang. Kayaknya gak perlu oprek mesin. Tapi apa ya yang harus dimaksimalkan? Wih, ngeri sih. Mas bikinkan video tips ganti part apa saja agar Ninja RR new standar spek touring tapi kenceng. Ditunggu videonya, auto subscribe. Oke, makasih mas. Oke boy, jadi ini mau gua jawab sambil kita riding aja santai. Kita jawab satu-satu boy. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil sambil kita jalan santai. Oke, jadi langsung aja kita jawab. Untuk dari yang mana ya? Yang pertama dulu ya boy, yang soal indikator. Baru jalan 20 kilo udah naik lebih dari setengah. Nggak normal sih boy, jalan segitu terus jarum temperatur suhu udah naik lebih dari setengah. Oke, untuk ukuran motor Ninja RR sendiri itu sebenarnya normalnya nggak naik sampai tengah boy, cuman naik sedikit. Nah gua coba deketin ini, kalau nggak kelihatan nanti aja lah gua editin, gua kasih gambar-gambar gitu untuk gua tunjukin temperatur yang normal apa enggaknya ya boy. Kadang sih ada yang sampai setengah, cuman kalau pas perjalanan jauh siang panas banget gitu, kena macet panjang, itu bisa sampai setengah. Tapi pas dia kenceng lagi, pas udah normal jalanan itu dia pasti turun lagi boy. Kalau jarak segitu mau kenceng mau pelan naiknya lebih dari setengah, nggak normal. Temperatur suhu naik segitu perlu dibenerin ya, takutnya nge-gym soalnya kalau suhu berlebihan. Terus lanjut untuk yang kedua sama ketiga tadi kayaknya samaan ya boy ya. Kayak pengen motor standar tapi kenceng gitu ya. Gimana ya untuk yang masalah GL tadi, GL 200 GL sih setahu gua cc nya kan 125 ya boy. 125 itu kalau udah naik cc di 284 itu menurut gua udah tergolong spek tarung sih, udah spek balap boy. Itu udah masuk di kelas 300 cc.
Kayaknya sih ya, gua kurang paham juga, mohon dikoreksi, isi kolom komentar aja boy. Itu kalau di Ninja kata masnya tadi bedanya tipis ya. Sebenarnya sih kalau Ninja bener-bener standar, Ninja 2 tak super kips bener-bener standar, GL udah spek gitu, udah sebenarnya bisa meninggalkan Ninja 2 tak jauh boy. Tapi kalau itu beda tipis ya, coba gini aja masnya, gimana ya, upgrade dikit-dikit lah, nggak perlu sampai ke mesin. Kalau saran gua sendiri, kalau jaraknya cuman dikit, masnya cuma pengen nggak kalah ya dari si GL itu. Itu gua saranin membran, lidah membran itu kasih yang agak keras dikit. Kalau motor gua ini gua pakein lidah membran karbon yang V-Force 3. Terus kalau bener-bener masih standar, knalpotnya ganti racing mas. Lanjut, karbunya standar juga, harus main pilot jet, main jet sih, harus naik biar motornya lebih gar dikit. Itu kalau sama temennya yang GL tadi cuman ketinggalan dikit, insya Allah itu kalau mekaniknya bener, disetting cuman 3 itu aja kayaknya udah sih bisa. Cuman kalau menurut gua sih boy ya, motor udah masuk ke 280 itu udah ke 300 cc boy. Itu Ninja 2 tak sebenarnya harus tetap standar tapi porting boy. Gua jamin dah itu udah gimana ya, udah nggak bakal bisa ngejar ya. Bukan di sini, bukan gua merendahkan GL temennya masnya itu, cuman di sini boy, Jawa Timur, gua sendiri juga punya abang sepupu punya bengkel herek juga boy. Motor kalau udah bore up sekian gitu, dia ngambil patokan di motor Ninja 2 tak super kip boy. Terus lanjut untuk yang nomor 3 tadi ya, pengen motor kenceng tapi standar touring. Nih kalau touring gua mungkin rekomendasinya samain kayak motor gua ini sih. Soalnya gua daripada basic balap-balap gitu, gua lebih mengarah ke touring emang. Ke touring San Mori gitu, tapi gua juga suka sama kecepatan gitu loh boy. Gua saranin kalau motor masih standar kayak punya gua gini, gua juga suka touringan. Itu untuk yang pertama, sama kayak nomor 2 tadi, pilot jet, main jet, naikin boy 1 atau 2 step. Kalau punya gua ini pakai ZX Ninja RR CBU yang all itu, naik 2 step kayaknya kalau dari new gini. Terus lanjut, gua ini pakai membran karbon. Itu sih pengaruh banget boy, dari lidah membran yang ori kita pindah ke karbon itu udah ngefeknya udah beda. Gua ngerasain sendiri beda boy, lebih ringan, lebih ngisi lari atasnya. Terus punya motor gua ini juga coil, gua coil pakai Kitako yang lama. Sekarang gua nyari-nyari di toko, nyari di Shopee, nyari di online shop, udah nggak ada boy kayaknya yang model lama itu. Gua dulu dapatnya tahun 2019. Kalau gua saranin sih motor touring biar ringan, sebenarnya nggak perlu sampai ke coil sih boy. Coil standar aja cukup. Cuman itu yang perlu di upgrade, lidah membran, pilot jet, main jet. Terus sama busi gua saranin B6 ES kalian naikin jadi B9 ES, itu udah enak banget, udah enteng di motor. Kalau bicara masalah touring, pasti kalian juga mikir boros enggaknya kan boy. Kalau motor standar itu naikin PJMJ nya sebenarnya dalam hitungan sih jadi boros boy. Tapi kalau gua sendiri dari pengalaman gua itu nggak terlalu kelihatan sih borosnya.
Dari ori yang segitu irit, Ninja RR kayak nggak berasa borosnya gitu loh, kayak sama aja tetap irit. Dengan pilot jet main jet naik punya gua yang 2 step ini untuk motor touring, pengen enteng, pengen ringan boy. Kalau dipakai itu juga, kalau gua bilangnya nambah HP juga sih, nambah horsepower, soalnya performa beberapa persen pasti naik lah, soalnya udah ada part yang diganti di atasnya gitu. Oke boy, jadi itu tadi saran dari gua, rekomendasi dari gua untuk masalah temperatur suhu normal enggaknya itu jalan segitu enggak normal. Ninja RR itu sering tersumbat boy radiatornya, temperatur juga sensitif, cepet naik kalau ada sedikit yang enggak normal gitu, entah o-ringnya udah rusak atau radiatornya tersumbat. Yang jelas jalan segitu sampai temperatur suhu di tengah bilangnya nggak normal boy. Terus tadi part apa aja yang harus di up Ninja RR biar lebih kenceng tapi mesin tetap pengen standar. Yang jelas motor dari standar nyel pabrikan lebih ringan, lebih kenceng dikit, lebih enteng. Itu gua rasa tadi yang gua saranin, pilot jet main jet naikin, knalpot wajib ganti racing boy. Terus lidah membran sih gua bilangnya itu juga wajib kalian kasih agak keras dikit. Nah selebihnya tergantung mekanik kalian, entah itu kayak karburator dibersihin, terus settingannya yang pas gimana gitu boy. Untuk spare part yang diganti menurut gua itu aja cukup sih untuk di motor Ninja 2 tak yang udah didesain kenceng dari lahir, bersistem super keep juga. Oke, cukup video kita NR ini boy, sambil kita ngebahas dikit tentang Ninja RR, Ninja 2 tak. Semoga bermanfaat, sukses terus buat kalian boys ya, terus buat kalian. Jangan bosen-bosen sama video riding gua boy. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, see you di next video boy.